Di sini gue bakal jelasin lo gimana lo bisa mendapatkan income tambahan dari ekosistem ternak clip. Jadi langsung aja yang pertama yaitu Clipper. Oke, jadi dari Clipper lo bisa mendapatkan income dari retainer yang pertama dan yang kedua yaitu content rewards. Oke, yang pertama content rewards lo bisa dibayar per 1000 views. Misalnya CPM dari sebuah campaign di ternak clip yaitu CPM-nya CPM 1000. Lu bakalan bisa dibayar 1000 views sebanyak 1000 rupiah. Jadi kalau lu bisa mendapatkan 5 juta views satu video doang, lu langsung bisa mendapatkan UMR Jakarta. Jadi simpelnya kalau lu lebih banyak mendapatkan views, lu bakalan lebih banyak mendapatkan uang. Oke, jadi yang kedua yaitu retainer. Lu akan dibayar per bulannya. Misalnya, lu bakalan digaji 6 juta per bulannya. Dari sana, lu harus ada portfolio terlebih dahulu dari content rewards ini. Misalnya, lu ada portfolio, gua udah bisa generate 30 juta views per bulannya. Dari sana, lu baru bisa mendapatkan pekerjaan 6 juta per bulannya. Nah, kenapa retainer itu bagus? Karena retainer itu lu bisa mendapatkan fixed income dari clipping. Jadi kalau lu bisa mendapatkan content rewards dan retainer, lu bakalan pasti bisa mendapatkan 10 juta per bulannya. Jadi breakdown-nya gini, kalau lu bisa mendapatkan retainer 6 juta per bulan dalam portfolio yang kamu build yaitu 30 juta views per bulannya. Nah, di sini kamu hanya perlu 4 juta lagi dari content rewards. Nah, content rewards ini adalah campaign di ternak clip tersebut. Jadi, kalau misalnya lu ada 2 video tentang Michael Yoh. Michael Yoh mempunyai CPM 1000. Nah, jadi 2 videonya Michael Yoh tembus 1 juta dan 3 juta misalnya. Nah, itu sudah 4 juta views. Nah, dari 4 juta views itu, lu sudah mendapatkan 3,6 juta. Nah, setelah itu, lu sudah mendapatkan 9,6 juta per bulannya. Dari situ, lu bakalan mendapatkan gaji double digit dari clipping doang. Nah, kenapa pilih ternak clip? Karena di ternak clip kita mempunyai campaign, film, kita punya podcast, kita punya streaming, kita punya brand, dan lain-lain. Oke, jadi dari 5 campaign tersebut, kita pasti bisa ngeklip salah satu campaign yang kita suka. Misalnya, gue suka ngeklip campaign podcast. Misalnya, kita ngeklip Suli. Kalau di Suli, lu bakalan bisa mendapatkan 500.000 per 1 juta views. Yaitu CPM 500. Misalnya lagi kita ambil di podcast, kita ada Michael Yoh. Michael Yoh membayar 1 juta views, 1 juta rupiah. Dengan CPM 1000. Nah, kenapa podcast? Karena podcast adalah campaign terbaik dan paling mudah naik atau FYP. Karena by data, dengan ngeklip campaign podcast, lu bakalan mudah naik. Oke, yang kedua yaitu film. Nah, di film ini lu bakalan bisa ada namanya quantity base dan quality base. Jadi quantity base lu bakalan dibayar per video. Misalnya lu ngupload video tentang film rest area, lu bakalan dibayar sebanyak 3.500 per videonya. Kalau quality base, lu bakalan dibayar per 1000 views yang lu generate. Jadi kalau quality, lu nggak perlu liatin berapa banyak video, yang penting generate views. Tapi kalau quantity, lu harus melihat berapa video yang lu buat. Dan yang ketiga kita ada streaming. Nah, contoh dari streaming yaitu Polar Melvin atau Koko Tongkang. Oke, kenapa Polar Melvin mau membuka campaign di ternak clip? Karena Polar Melvin tahu bahwa kalau banyak clipper yang bisa ngeklip videonya dan naik, clipper tersebut bisa menonton streamingan Polar Melvin agar bisa disawer untuk Polar Melvinnya. Jadi bakalan ada ROI berputar
dari Clipper ke Polar Melvin dan ke Ternak Clip, mutar. Oke, jadi yang keempat ada namanya brand. Jadi di brand clipping kita ada contohnya Yummy Coin. Oke, Yummy Coin membayar 1 juta views sebanyak 2 juta rupiah, yaitu CPM 2000. Kenapa Yummy Coin yang nomor 1 di industrinya ingin membuka campaign di Ternak Clip agar banyak sekali clipper ngeklip video tersebut? Nah, yang pertama yaitu awareness. Yang kedua, convert ke views. Yang pertama yaitu awareness, dan di sana kita bisa mendapatkan lebih banyak views, dan dari views tersebut mereka bakalan relate kepada video tersebut, dan dari relatable tersebut mereka bisa menjadi conversion ke Yummy Coin-nya tersebut. Jadi lebih banyak views, bakalan lebih banyak orang tahu tentang Yummy Coin, dan potentially orang tersebut bisa beli Yummy Coin-nya tersebut. Next, di dunia Clipper kita ada namanya aplikasi editing, dan kebanyakan Clipper menggunakan aplikasi yang bernama CapCut, atau mereka bisa menggunakan AM atau After Effects. Dan kebanyakan dari Clipper di Ternak Clip hanya menggunakan CapCut, dan kalian harus mempunyai aplikasi editing, karena kalau lu nggak bisa ngedit sama sekali, lu nggak bakalan bisa menjadi Clipper. Selain aplikasi editing, Clipper perlu menggunakan AI. Dan 2 AI yang paling banyak Clipper gunakan yaitu yang pertama ChatGPT, dan yang kedua yaitu Gemini AI. Dalam Gemini AI, Clipper bisa mendapatkan timestamp yang bisa digunakan untuk clippingan Clipper tersebut. Oke, misalnya gue mau nyontek dari Clipper A lagi ngeklip Suli. Jadi langsung aja gue buka TikTok dan gue lihat, ini FYP nih. Gue pencet dan gue cari di mana timestamp menggunakan Gemini AI ini. Jadi Gemini AI ini bisa melihat timestamp untuk clippingan Clipper. Dan dari ChatGPT, kebanyakan orang menggunakan ChatGPT untuk generate caption dan hashtag yang bagus untuk digunakan di clippingan mereka. Jadi yang terakhir gue bakalan bahas tentang FYP sebagai Clipper. Jadi ada beberapa konsep yang bisa digunakan kamu yang pemula agar bisa FYP di clippinganmu berikutnya. Jadi yang pertama yaitu konteks atau topik yang menarik. Kalau topik kamu tidak menarik, viewers tidak akan sama sekali menonton video clippinganmu sampai akhir. Dan next kita ada namanya style. Jadi ada beberapa style clippingan, misalnya ini. Dan kamu sebagai seorang clipper, kamu harus mencoba semua style agar bisa FYP. Kenapa harus mencoba semua style? Karena di akun kamu tidak bisa ada banyak sekali style yang works. Karena misalnya style ini bisa works di akun gua, kalau style ini nggak works di akun gua. Misalnya style ini bisa works di akun lu, di sini lu nggak works sama sekali stylenya. Jadi lu harus namanya yaitu A/B testing. Jadi lu harus mencoba semua style agar bisa mendapatkan sweet spotnya, agar kamu bisa mendapatkan video yang FYP. Dan yang ketiga kita ada namanya lagu. Kenapa lagu dan kenapa kita harus mencari winning song? Dan apa itu winning song? Winning song adalah ketika lu menggunakan song tersebut di clippingan kamu. Oke, contoh gue lagi ngeklip Suli dengan style begini dan menggunakan sound geleng-geleng. Nah, gue bakalan testing semua song, misalnya geleng-geleng dan lain-lain, ada beberapa yang viral. Kenapa harus yang viral? Dan gimana gue mendapatkan sound yang viral? Gue bakalan lihat di TikTok dan scroll di klip Suli. Nah, di sana gue bakalan cari bisa lagu pong, bisa lagu motivasi, bisa lagu sad, bisa lagu apapun yang bisa menaikkan viralitas video gua. Jadi ada 3 hal yang bisa membuat clippingan kamu FYP. Yang pertama yaitu konteks yang bagus. Yang kedua yaitu style yang bagus atau yang cocok untuk akun kamu. Dan yang ketiga ada lagu yang bagus atau winning song di akunmu sendiri. Karena kalau untuk style
dan lagu itu bakalan berbeda setiap akun. Jadi segitu saja dari gua. Jangan lupa subscribe Ternak Lab.